Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik yang selalu mengasihi dan menopang kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang memerintah atas segalanya. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami bangun kembali karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kejadian 22 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah kereta bawah tanah, seorang anak kecil berdiri dari tempat duduknya dan memberikan kesempatan kepada seorang ibu tua yang baru masuk untuk duduk di tempatnya. Ia sudah diajarkan sejak dini untuk bersikap demikian. Hal yang seperti ini bagi kebanyakan orang masih bisa dilakukan dan dirasa tidak terlalu sulit, meskipun harus berkorban sedikit, yaitu tidak mendapatkan tempat duduk demi kenyamanan orang lain yang lebih membutuhkan. Ujian yang terberat dalam hal berkorban muncul ketika kita diperhadapkan pada situasi di mana kita harus memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Untuk memberikan sesuatu yang tidak begitu berharga atau yang tidak kita perlukan adalah hal yang mudah. Tapi berbeda kalau kita harus memberikan sesuatu yang punya nilai khusus bagi kita. Dalam Kejadian 22 ayat 1-2 ini, kita baca bagaimana Allah meminta hal yang paling berharga buat Abraham. Tertulis dalam ayat ini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Abraham sampai pada titik di mana ia sudah mendapatkan janji Tuhan, yaitu seorang anak yang sangat dinanti-nantikannya bersama dengan Sarah istrinya. Ishak lahir di masa tua Sarah dan Abraham, dan ia disebut sebagai anak janji atau anak perjanjian yang telah difirmankan Tuhan. Tapi setelah anak itu diberikan kepada Abraham, Tuhan memintanya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Sungguh sebuah permintaan yang sebenarnya aneh terdengar dan tidak pernah terpikirkan. Mengapa bisa Tuhan memberi tapi meminta kembali? Tapi rupanya dalam hal ini ada maksud Tuhan di balik permintaan yang ia ajukan, yaitu Tuhan mau menguji iman Abraham dan melihat apakah ia lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai pemberiannya. Apakah lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi berkat-Nya. Pada akhirnya Abraham mentaati dengan bersiap mengorbankan Ishak anaknya yang sangat dikasihinya itu. Tapi di saat-saat di mana Ishak akan dikorbankan, Tuhan mencegahnya karena terbukti bahwa Abraham sungguh mentaati dan sungguh mau berkorban apa yang paling berharga dalam hidupnya. Balasan dari sikap ketaatan Abraham adalah ia mengalami keberkatan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita diuji untuk mengorbankan apa yang berharga dalam hidup kita kepada Tuhan. Tapi seringkali kita merasakan kesulitan untuk melakukannya. Padahal sadar atau tidak sadar, segala sesuatu yang kita punya
adalah berasal dari Tuhan. Hidup kita, berkat dan semua yang kita miliki berasal daripadanya. Termasuk juga waktu 24 jam dalam sehari, itu dari Tuhan. Dia berikan untuk kita jalani. Tapi seringkali untuk beberapa menit saja kita berdoa, membaca Alkitab, kita merasa itu berat untuk dilakukan. Dalam hal yang sebenarnya mudah itu pun, kita merasa berat untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Mari belajar untuk rela berkorban bagi Tuhan dalam berbagai aspek yang Tuhan minta dari kita, agar kita selalu ada dalam keberkatan Tuhan yang berlimpah dan kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk berkorban dengan hati yang rela dan sukacita kepada Tuhan. Kami akui kami seringkali merasa sulit, merasa sukar untuk berkorban bagi Tuhan dalam berbagai hal di hidup kami, dalam hal waktu, dalam hal harta, dalam hal pelayanan, dalam hal pengorbanan di bidang-bidang yang lainnya. Kami seringkali terlalu sulit untuk berkorban bagi Tuhan. Kami menomorduakan Tuhan dalam banyak hal di hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami, kuatkan kami, supaya kami sungguh menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripada-Mu, dan sudah seharusnya kami rela berkorban bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas di hari ini. Tolong kami, mampukan kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, Tuhan berikan mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.